Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua ya kak. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Oke, pada saat pagi ini kita akan membahas ya. Kalau kemarin anatomi fisiologi pada masa MIPA, sekarang kita akan membahas anatomi fisiologi payudara dan laktasi. Nah, di sini nanti apa saja sih bahasanya? Ya, yang pertama subbahan pokok bahasanya. Yang pertama adalah anatomi dan fisiologi laktasi, kandungan dan komponen ASI. Ya, ini nanti apa saja. Kita masuk ke yang pertama, yaitu anatomi dan fisiologi pada payudara. Oke, payudara atau mamae yang sering disebut ya, adalah kelenjar susu yang terletak di bawah kulit, di atas otot dada. Ya, fungsi dari payudara ini adalah untuk memproduksi susu, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Gitu ya. Jadi memproduksi ASI ya. Oke, selanjutnya di sini ada. Nah, apa sih struktur payudara itu? Terdiri dari apa saja? Nah, di sini ada yang disebut dengan letak payudara. Ya, kita akan membahas lebih dahulu. Letak payudara, di manakah letak payudara kita? Di sini ada secara vertikal dan secara horizontal. Kalau vertikal itu antara kosta kedua dan kosta keempat. Di antara tulang rusuk. Ini 1, 2, dan di sini antara tulang rusuk 2 dan 4. Ya. Kalau di sini bisa dilihat dari 2 dan 4. 1, 2, 3, 4. Kalau horizontal itu dari pinggir sternum sampai axillaris medialis. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ya, dari sternum, dari pinggir sternum sampai ke linea axillaris medialis. Ya, di sini ya, jadi antara garis tepi sampai sini. Ya, ini adalah letak payudara kita. Gitu ya. Vertikal antara kosta kedua dan keempat. Kalau yang horizontal pinggir sternum sampai aksila linea axillaris medialis, gitu ya. Nah, berat payudara di sini jika tidak hamil itu normalnya 200 gram. Jika ibu hamil, dia akan mengalami kenaikan 600 gram. Dan jika menyusui, dia akan menghasilkan atau biasanya 800 gram. Nah, ukuran ini berbeda ya tiap individu satu dan individu yang lain. Atau ini tergantung juga stadium perkembangan dan umurnya. Gitu ya. Yang mempengaruhi. Jadi yang mempengaruhi besar kecilnya itu adalah jaringan lemaknya. Gitu ya. Gitu. Tetapi untuk ukuran payudara ini tidak berpengaruh terhadap produksi ASI. Karena produksi ASI itu yang berpengaruh adalah lobus dan alveolus. Apa itu lobus dan alveolus pada payudara? Nah, di sini kita akan bahas terlebih dahulu ada 3 bagian utama. Yang pertama adalah korpus atau badan. Ya, yang kedua adalah areola itu sendiri. Yang ketiga adalah papila atau puting. Ya, jadi bagian utama payudara ini terdiri dari badan payudara, areola, papila ataupun puting. Ya. Oke, di sini saya tunjukkan untuk gambarnya. Jadi tadi ya, bagian payudara kan ada 3. Yang disebut dengan korpus atau badan itu adalah bagian A. Ya, di sini. Kalau untuk bagian areola itu adalah bagian B ataupun sekitar sini ya. Nah, areola ini hitam-hitam. Ya, lingkaran hitam. Oke, ini yang disebut dengan areola.
Yang C itu adalah papila atau yang sering disebut adalah puting susu. Gitu ya. Jadi bagian payudara ini terdiri dari 3. Corpus, areola, dan papila. Oke. Next. Oke, selanjutnya. Nah, untuk korpus ini sendiri, oke. Nah, korpus atau badan ini terdiri dari alveolus atau unit terkecil yang memproduksi susu. Jadi bagian terkecil dari payudara itu sendiri. Nah, bagian alveolus ini adalah terdapat sel asinar, jaringan lemak, sel plasma, sel otot polos, dan pembuluh darah, dan ductus. Ya. Nah, alveolus bagian kecil ini dia akan berkumpul, ya, yang disebut dengan lobulus. Nah, lobulus berkumpul lagi menjadi lobus, ya, berkumpul menjadi 15 sampai 20 payudara, ya, pada tiap payudara ini ya. Jadi dia ini alveolus ini terkecil, kemudian dia akan menjadi lobulus kalau berkumpul. Setelah itu dia akan lobulus ini akan berkumpul lagi, dia akan disebut dengan lobus, ya. Nah, terus ductus lacteolus itu adalah beberapa ductulus tadi atau jaringan yang bergabung membentuk saluran yang lebih besar. Ya, yang disebut dengan ductus lacteolus. Jadi, ASI disalurkan dari alveolus ke dalam saluran kecil yang disebut dengan ductulus tadi, kemudian ke ductulus, beberapa ductulus bergabung membentuk saluran yang lebih besar, disebut dengan ductus lactiferus. Gitu ya. Nah, kalau di sini kita akan membahas tentang alveolus. Alveolus ini sendiri terdiri dari sel sekretory, ya, atau sel pengeluaran susu. Nih ya, ada ductus dan ada sel meioepitel. Ya. Oke. Nah, oke. Setelah alveolus akan bersatu, nih ya, kalau kita bisa melihat di sini alveolus ini dia ini adalah butiran-butiran atau ini ya. Jadi dia akan menggerombol, ya. Ini adalah lobus. Nah, lobulus dia akan bergabung menjadi lobus. Jadi alveolus bergabung menjadi lobus. Lobulus ini sekitar 15 sampai 20. Oke, gitu ya, menjadi lobus. Nah, selanjutnya ini ada situs lactiferus, yaitu adalah saluran. Ya. Selanjutnya di sini ada puting susu. Ya, ini puting susu. Selanjutnya di sini ada areola. Nah, di sini ductus berkumpul, dia menjadi ductus lactiferus atau sinus. Ya, dia bergabung ya. Saluran yang lebih lebar ya, berarti ya di sini ya. Nah, ductus dia akan bergabung ya. Dia akan berkumpul, setelah itu terakhir dia akan mengeluarkan ASI gitu ya. Nah, setelah bagian kita akan membahas tentang areola. Areola adalah bagian hitam yang di tengah ya. Kalau di gambar kita bisa lihat di sini ya, areola ya yang bentar ini. Oke, itu adalah areolanya. Oke. Terus selanjutnya dalam darah ini saluran susu melebar, disebut dengan situs lactiferus. Oke, saluran yang di bawah areola yang melebar, akhirnya memusat ke dalam puting dan bermuara keluar. Ya.
Ini ya saluran yang di bawahnya ya. Oke. Jadi di dalam dinding alveolus maupun saluran-saluran terdapat otot polos yang bila kontraksi dapat memompa ASI keluar. Jadi dia kalau misalnya memompa, dia akan menghitam. Ini areola itu adalah bagian yang menghitam. Ya. Nah, terus yang nomor 2 ini adalah puting. Ya. Oke. Kalau yang bintik-bintik ini ya, bagian kecil-kecil ini bintik-bintik ini ya, di sekitar areola, itu adalah kelenjar, ya, kelenjar areola. Kelenjar areola. Nah, kelenjar areola ini dia berfungsi untuk apa sih? Dia ini berfungsi untuk melumasi atau dia mengandung minyak sehingga ketika ibu yang menyusui itu kelihatan mengkilat. Jadi ini adalah proses alami ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu menyusui itu kan kalau dibuka kok ada minyak-minyaknya gitu ya. Nah, itu adalah kerja dari tadi. Oke, yang selanjutnya adalah ada papila mame atau puting. Ya, jadi di sini adalah bagian yang menonjol di puncak payudara, bermuara pengeluaran susu terdiri dari jaring eptel dan ujung saraf sensoris. Ya. Oke, selanjutnya ini ada bentuk puting. Untuk bentuk puting di sini ada 4. Yang pertama adalah normal, yang kedua adalah pendek atau datar, yang ketiga adalah panjang, yang keempat adalah terbenam. Oke ya. Jadi kita akan bahas satu-satu. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat untuk payudara normal biasanya dia berbentuk dia ada areola dan ini sedikit menonjol untuk putingnya. Yang kedua adalah ketika dia puting payudara dikatakan pendek ataupun datar. Ini ya pada bagian payudara dia tampak pendek ya ataupun datar, tidak ada benjolan sama sekali atau tonjolan. Ini yang disebut dengan payudara puting pendek gitu ya. Yang berikutnya adalah apabila puting susu itu panjang ya. Di sini terlihat ya, jadi berbeda dengan yang normal. Dia puting susunya dia akan lebih panjang ya. Nah, ini disebut dengan puting susu panjang. Nah, yang keempat ini jika puting susunya dia tenggelam atau disebut dengan inverted ya atau terbalik sehingga puting susunya ini tidak keluar tapi justru dia adalah masuk atau bahkan terbenam gitu ya. Itu adalah empat bentuk-bentuk puting ya. Oke. Oke, selanjutnya ya kita lihat di sini adalah bagian-bagian payudara apa aja ya. Yang pertama adalah ada dinding dada atau torak. Ini ya, dinding dada atau torak. Yang kedua adalah otot. Nih, otot. Ketiga adalah alveoli atau alveolus. Ya, ini tadi ya, bagian kecil-kecil tadi ya, yang memproduksi ASI tugasnya. Yang keempat adalah puting susu ataupun nipple. Yang kelima adalah ini adalah kalang payudara atau yang sering disebut dengan areola. Yang keenam adalah ini ductus lactiferus. Nih, saluran sentral yang bermula dari sinus lactiferus. Ya. Oke, yang ketujuh ini adalah jaringan lemak atau corpus obdisposium mamai. Ya, di sini ya. Jadi ini ya
membedakan antara payudara besar ataupun besar. Ini yang membedakan. Ini adalah lemak ya. Jadi ketika payudara ukuran besar dan kecil itu yang di sini. Ya. Ini adalah jaringan lemak. Oke. Selanjutnya adalah yang terakhir, ini adalah puting susu. Maaf, ini adalah kulit payudara. Nah, yang sangat mempengaruhi itu adalah untuk ASI itu adalah alveoli atau alveolus ya. Dia adalah bagian-bagian di mana dia yang menghasilkan produksi ASI itu sendiri, gitu ya. Selanjutnya kita akan ke materi fisiologi laktasi. Nah, fisiologi laktasi di sini adalah apa sih laktasi itu? Laktasi adalah ya merupakan teknik menyusui mulai dari ASI dibuat sampai bayi dan sampai menelan ASI tersebut. Nah, di sini ada beberapa hormon yang sangat berperan terhadap proses fisiologi laktasi ini ya. Yang pertama adalah progesteron. Nah, progesteron ini merupakan pertumbuhan dan ukuran alveoli. Estrogen ini fungsinya adalah menstimulasi sistem saluran ASI agar membesar untuk menampung ASI lebih banyak ya, fungsi dari hormon-hormon tersebut. Nah, ada juga hormon follic stimulating hormone atau yang sering disebut dengan FSH. Ya. Selanjutnya juga ada hormon LH atau luteinizing hormone. Yang kelima adalah prolaktin. Ketika masa hamil, prolaktin berperan besar dalam pembentukan atau besarnya alveoli. Gitu ya. Oke. Selanjutnya Nah, selanjutnya di sini yang keenam, yang terakhir adalah oksitosin. Nah, untuk oksitosin ini berfungsi untuk mengencangkan otot halus sekitar alveoli untuk memeras ASI menuju saluran susu dan berperan sebagai letdown atau mechanism reflex ya. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, dalam proses menyusui ini refleks sangat penting ya. Pada proses ini yang pertama adalah refleks prolaktin ya. Yang kedua adalah refleks aliran atau letdown refleks. Nah, refleks prolaktin ini adalah untuk merangsang produksi ASI. Nah, kalau letdown refleks dia adalah refleks untuk pengeluaran ASI atau sekresi ASI. Nah, kalau oksi ini untuk mengeluarkan ASI, sekresi ASI. Jadi, alurnya di sini adalah adanya impuls atau rangsangan dari puting susu ya, isiapan bayi, dia akan mengirimkan sinyal ke hipotalamus ya. Dari hipotalamus sinyal akan sampai ke hipofisis anterior. Nah, dia akan memerintahkan hormon prolaktin. Nah, prolaktin ini akan mempengaruhi alveolus. Nah, di mana alveolus ini kan untuk memproduksi ASI ya, maka keluarlah ASI. Kalau untuk refleks aliran di sini adalah impuls saraf dari puting susu, dia memberikan sinyal ke hipotalamus. Hipotalamus akan mengirimkan ke hipofisis posterior atau menyuruh untuk hormon oksitosin untuk berkontraksi ke otot polos ya, atau meningkatkan kontraksi otot polos ini. Nah, selanjutnya dia berkontraksi sehingga akan mengeluarkan keluar. Jadi kayak mendorong. Ya. Jadi di sini ada perbedaan mendasar ya.
kalau hipofisis ke ini ya, hipofisis anterior, dia ini adalah merangsang produksi ASI ya. Untuk prolaktin ini dia merangsang produksi ASI. Kalau untuk leg down dia mensekresi ASI itu. Gitu ya. Ya. Oke. Ini sama ya. Jadi ini adalah efek prolaktin, di sini adalah efek leg down. Nah, jadi di sini kalau prolaktin dia ada rangsangan bayi, dia langsung mengirimkan ke otak dia ke hipotalamus, lalu dia menyuruh prolaktin dalam darah, lalu dia prolaktin dalam darah akan diteruskan ke alveolus ya. Jadi produksi ASI tersebut. Nah, untuk efek leg down di sini adanya rangsangan dari isapan bayi ini, dia akan mempengaruhi hipotalamus. Nah, posterior ini dia akan menuju ke oksitosin dalam darah. Nah, setelah itu dia akan mengeluarkan ke sel epitel sehingga ada kontraksi untuk sinyal untuk mengeluarkan ASI tersebut. Gitu ya. Nah, oke. Nah, kalau ini efek prolaktin ya. Kalau di sini efek prolaktin ini biasanya disebut dengan morning hormone. Ya, biasanya hormon ini lebih banyak keluar pada saat di malam hari. Ya. Prolaktin banyak disekresikan saat malam hari. Prolaktin menekan hormon ovulasi ya. Hanya dengan menyusui eksklusif sebagai alat kontrasepsi untuk bisa menekan hormon oksitosin ini tadi ya. Nah, ini masih sama ya. Jadi isapan dia akan membawa prolaktin membawa aliran darah, setelah itu dia akan menstimulus sensorik dari protein susu ibu tadi sehingga ASI dapat keluar. Nah, oke. Refleks prolaktin untuk memproduksi ASI ya. Oke. Refleks prolaktinnya jadi di sini masih sama, ini ada isapan atau impuls, setelah itu dia akan mengirimkan ke hipotalamus, setelah itu dia ke ini ya, hipotalamus ibu, lalu dia akan mengeluarkan ASI. Nah, faktor pendukungnya di sini apa saja sih yang menghasilkan ASI itu? Adanya pengosongan payudara, isapan dini ya, dengan cara mengisap terus atau IMD, maka ibu akan menghasilkan ASI. Selanjutnya adanya pemerasan ASI. Ini bisa meningkatkan produksi ASI ya. Setelah itu ibu dianjurkan untuk minum pada saat malam hari ya. Gitu. Nah, kalau ini adalah faktor pendukung. Setelah itu di sini ada faktor penghalang. Apa sih faktor penghalangnya ketika ASI itu tidak keluar ataupun ASI-nya sedikit? Itu biasanya adalah apabila bayi dikebiasakan dengan minum botol atau tactile feeding ya, atau pada saat posisi bayi menyusui yang tidak tepat atau ibu menggunakan obat-obatan payudara terasa sakit ya. Oke. Selanjutnya kita akan ke refleks oksitosin atau leg down gitu ya. Nah, apa itu efek leg down atau oksitosin? Nah, kalau tadi itu ada prolaktin, kalau sekarang kita adalah oksitosin. Nah, ini adalah love hormone ya kalau tadi. Oksitosin atau sering disebut love. Adanya rangsangan, dia akan impuls sensori dari puting, setelah itu ada rangsangan isapan bayi, dia akan mengeluarkan aliran darah ke ibu. Gitu ya.
sehingga dia akan berkontraksi kan, nanti dia akan menghasilkan memompa ASI tersebut. Gitu. Nah, apa aja yang membantu di sini untuk membantu biar ASINya lebih banyak? Yang pertama adalah membayangkan bayi dengan penuh kasih sayang. Suara bayi, melihat bayi, serta percaya diri. Saya bisa menyusui, ASI saya banyak, seperti itu ya. Nah, kalau yang menghambat itu apa saja sih? ASI nggak keluar, ibu mungkin cemas. Jangan-jangan ASI saya sedikit, jangan-jangan anak saya rewel. Ataupun terjadi stres pada ibu, ya, atau khawatir berlebihan, ketakutan kalau tidak mencukupi ASI-nya, kalau sedikit, atau pada saat ibu sakit, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah oksitosin. Ini adalah berfungsi untuk pengeluaran ASI. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang, kalau tadi kita sudah belajar tentang ASI, terus bagaimana produksi ASI, refleksnya apa saja. Sekarang kita akan membahas tentang komposisi gizi dalam ASI. Komposisi ASI tidak selalu sama, bervariasi sesuai dengan usia bayi dari awal sampai akhir. Jadi kalau saat kolostrum ini ASI yang dikeluarkan atau dihasilkan 1 sampai 3 hari setelah bayi lahir. Jumlahnya sangat sedikit namun dia kental, kadang-kadang warnanya kekuningan ya. Jadi dikit gitu ya, masih sedikit. Bentuknya agak kasar. Ya, bentuknya di sini agak kasar. Oke, bentuknya agak kasar ya. Jadi kayak ada semacam apa ya? Lebih padat gitu ya. Nah, fungsinya di sini adalah untuk membersihkan selaput usus pada bayi. Ya, yang kedua kadar protein tinggi, utamanya gamma globulin. Mengandung zat antibodi, makanya pada saat ibu yang baru melahirkan itu wajib melakukan IMD ya untuk mengeluarkan kolostrum tadi. Nah, di sini biasanya adalah warna kolostrum, dia lebih kental dan lebih sedikit ya. ASI hari keempat lebih banyak kolostrumnya dan lebih kuning sebelah kiri dibandingkan ASI yang ke-8 ini yang baru lahir ya, maksudnya sampai hari keempat atau 1 sampai 2 hari. Kalau yang ini sudah ke hari ke-8 ya, jadi bentuknya sudah agak berbeda. Oke, selanjutnya, nah di sini ada ASI masa transisi atau peralihan. ASI yang keluar mulai dari hari ke-4 sampai hari ke-10 ya. Di sini biasanya proteinnya lebih rendah, karbohidrat dan lemak dia lebih tinggi ya. Selanjutnya ada di sini ASI matur atau ASI matang ya. ASI yang keluar setelah hari ke-10 dengan komposisi relatif konstan, jadi sama gitu ya, komposisinya masih sama. Apa yang dimakan ibunya itulah yang dikeluarkan. Nah, selanjutnya ada ASI matang dalam 1 kali kegiatan persusuan dibedakan menjadi 2, yaitu ASI awal yang disebut dengan core milk dan ASI akhir herd milk. Ini ya. Oke. Nah, itu for milk itu adalah ASI awal. Kalau herd milk itu adalah ASI yang akhir. Oke. Nah, apa yang membedakan? Apa yang perbedaan kandungannya? Kita akan mempelajari di sini ya. Nah, kalau ASI awal tadi adalah formik ya. Formik atau ASI awal. ASI yang bening yang diproduksi pada saat awal menyusu. Ya, itu. Terus selanjutnya di sini ada di sini ada ASI akhir. Banyak mengandung laktasa dan protein. Ya, kalau ASI awal ini biasanya lebih banyak ke protein. Nah, selanjutnya di sini ada ASI akhir, hard milk. Ya. Nah,
Kalau ASI akhir ini adalah ASINya lebih putih pekat ya, diproduksi pada akhir penyusuan ya. Terus selanjutnya ya. Selanjutnya dia lebih putih ya warnanya ya. Penyusuan. Nah, setelah itu banyak mengandung lemak yang sangat diperlukan sebagai sumber tenaga dan pembentukan otak. Ini ya. Jadi ASI awal saat pertama mulai menyusui, yang keluar adalah laktosa dan protein. Kalau ASI akhir itu adalah sudah hampir selesai untuk menyusuinya. Ya, di akhir penyusuan. Nah, oke, di sini adalah ASI akhir ya fotonya atau formik dan pipnik. Nah, ini adalah ASI ya. Jadi kita sudah mempelajari tentang anatomi, fisiologi tentang payudara, setelah itu hormon apa saja yang mempengaruhi, setelah itu kita mempelajari tentang komponen ASI. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini ya sudah cukup ya. Ini terima kasih telah menyimak pelajaran di hari ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan quiz ya, ada 10 soal yang waktunya nanti bisa disesuaikan di e-link ya. Terima kasih atas sudah menyimak materi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.